Assalamualaikum, halo, aku Nidia. Aku Endang. Nah, kali ini kami akan membahas materi tentang Shape. Apa sih itu Shape? Shape sendiri atau Shapely Additive Explanation merupakan suatu metode yang biasa digunakan untuk menginterpretasikan model yang bersifat black box. Lalu apa sih model black box itu? Black box artinya memiliki akurasi yang tinggi tapi sulit untuk diinterpretasikan. Nah, model black box ini sering dijumpai pada teknik machine learning. Nah, sebelum membahas terkait Shape, terlebih dahulu kita akan membahas tentang nilai Shapely atau Shapely value. Shapely value ini dibuat oleh Laird Shapely di tahun 1953 dan digunakan sebagai metode dalam suatu permainan untuk memberikan hadiah kepada pemain secara adil dengan mempertimbangkan kontribusi yang diberikan oleh tiap pemain terhadap nilai dalam suatu permainan. Nah, di sini pemain diibaratkan sebagai peubah penjelas, sedangkan hadiah diibaratkan sebagai nilai dugaan. Untuk menghitung Shapely value untuk pemain keJ, rumusnya seperti ini. Nah, semua kemungkinan kombinasi dari peubah penjelas atau pemain harus dievaluasi dengan dan tanpa peubah keJ. Nah, dari rumus ini, M adalah jumlah pemain atau jumlah peubah penjelas, sedangkan S adalah ukuran koalisinya. Nah, teman-teman, untuk perhitungan Shapely value diilustrasikan sebagai berikut. Misalkan ada 3 orang anak, yaitu si A, si B, dan si C. Nah, ketiga anak ini ingin membeli es krim. Nah, artinya anak-anak tersebut harus berkoalisi untuk dapat membeli es krim. Perhitungan nilai Shapely untuk individu ke-1. Sebelum kita masuk ke perhitungan, terlebih dahulu kita list semua kemungkinan koalisi dari ketiga anak ini. Karena nilai Shapely yang akan kita hitung merupakan nilai Shapely untuk individu pertama, maka kita beri bintang koalisi yang tidak memuat A. Sehingga kita beri bintang pada koalisi kosong, koalisi B, koalisi C, dan koalisi B dan C. Selanjutnya yaitu Shape. Nah, Shape ini membingkai ulang nilai Shapely dengan melihat bagaimana anggota koalisi berkontribusi terhadap nilai koalisi atau bagaimana peubah individu berkontribusi terhadap output dari model. Nah, jadi andaikan terdapat individu Z1, Z2, Z3, Z4 yang tergabung dengan koalisi Z, akan dilihat bagaimana sih kontribusi dari koalisi Z ini terhadap output model yang di sini disimbolkan sebagai FZ. Nah, selanjutnya Shape ini terdiri dari 3 kata, yaitu Shapely, Additive, dan Explanation. Terkait dengan Shapely sudah dijelaskan sebelumnya, bukan? Nah, selanjutnya itu Additive. Nah, apa sih itu Additive? Nah, misalkan terdapat himpunan input Z dan model FZ. Dapat didefinisikan suatu himpunan input lokal yang disederhanakan sebagai Z-aksen dan juga dapat didefinisikan sebagai model penjelas G. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa jika Z itu setara dengan Z-aksen, maka model FZ juga setara dengan model penjelas GZ-aksen. Nah, GZ-aksen sendiri dirumuskan seperti ini. Nah, rumus inilah yang didefinisikan sebagai additive. Nah, di mana si 0 adalah base value-nya dan si J adalah Shapely value peubah ke J. Baiklah, selanjutnya adalah karakteristik dari Shape. Nah, ada 4 karakteristik dari Shape, yaitu yang pertama adalah efisiensi, yang kedua yaitu linear, yang ketiga adalah simetris, dan yang keempat adalah pemain dummy. Nah, yang pertama adalah efisiensi. Efisiensi di sini artinya total hadiah dari pemain terdistribusikan ke setiap pemain. Untuk nilai total dari nilai Shape ini akan sama dengan nilai koalisi dari semua pemain. Selanjutnya yaitu linear. Nah, andaikan nilai Shapely dari V dan W digabungkan, maka nilainya akan sama dengan masing-masing dari nilai
pemainnya tersebut, yaitu nilai Shapley dari V ditambah W akan sama dengan nilai Shapley dari V ditambah dengan nilai Shapley dari W. Yang ketiga adalah simetris. Andaikan I dan J merupakan pemain dengan kontribusi yang sama, maka nilai Shapley dari keduanya juga akan sama. Selanjutnya yaitu yang keempat, pemain dummy. Pemain dummy. Jika nilai koalisi dengan mengikutsertakan peubah ke J atau pemain ke J sama dengan nilai koalisi tanpa mengikutkan peubah atau pemain ke J, maka nilai Shapley dari peubah ke J tersebut sama dengan 0. Nah, SAP menghasilkan tingkat kepentingan peubah atau fitur important dari rumus sebelumnya, yaitu GZ aksen, di mana GZ aksen ini dihitung untuk seluruh amatan, sehingga ukuran fitur importantnya atau peubah pentingnya dengan menjumlahkan seluruh amatan tersebut. Rumusnya seperti ini. Penjumlahan dari mutlak nilai Shapley untuk peubah ke J dan amatan ke I. Nah, tadi sudah dibahas mengenai Shapley value dan additive. Nah, teman-teman, terkait jenis-jenis explainer ini akan dijelaskan pada video selanjutnya. Maka dari itu, ikuti terus ya video kami selanjutnya. Dadah!